Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Kesha Pansariang, NIM 2014-2010-03. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 6. Saya masih aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan program studi ilmu keperawatan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan keluarga dengan dosen pengampu Dr. Wiwit C. Haryanto, SKEP Nurse MMR. Pada video ini saya akan membahas tentang asuhan keperawatan keluarga pasangan baru menikah. Yuk kita bahas. Sekarang kita masuk pada definisi keluarga. Nah, definisi keluarga merupakan perkumpulan dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan tiap-tiap anggota keluarga selalu berinteraksi satu dengan yang lain. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Sekarang kita masuk pada tipe-tipe keluarga. Tipe-tipe keluarga ini terbagi dalam tipe keluarga tradisional dan tipe keluarga non-tradisional. Sekarang kita masuk pada tipe keluarga tradisional ini terbagi dalam 5 bagian, yaitu yang pertama keluarga inti. Nah, keluarga inti ini suatu rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, dan anak kandung atau anak angkat. Nah, yang kedua, keluarga besar. Keluarga besar yaitu keluarga inti ditambah dengan keluarga lain yang mempunyai hubungan darah. Misalnya kakek, nenek, keponakan, paman, dan bibi. Yang ketiga, keluarga dayat, yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri tanpa anak. Yang keempat, single parent. Nah, single parent ini rumah tangga yang terdiri dari satu orang tua, ayah atau ibu, dengan anak kandung atau anak angkat. Kondisi ini dapat disebabkan oleh perceraian atau kematian. Yang kelima, single adult. Nah, single adult ini suatu rumah tangga yang hanya terdiri seorang dewasa. Misalnya, seorang yang telah dewasa kemudian tinggal kos untuk bekerja atau untuk kuliah. Kita masuk pada tipe keluarga non-tradisional. Nah, tipe keluarga non-tradisional ini terbagi dalam 11 bagian. Yang pertama, keluarga yang terdiri dari orang tua, terutama ibu dengan anak dari hubungan tanpa nikah. Yang kedua, keluarga dengan orang tua tiri. Nah, yang ketiga, beberapa pasangan keluarga atau dengan anaknya yang tidak ada hubungan saudara hidup bersama dalam satu rumah, sumber dan fasilitas yang sama, pengalaman yang sama, sosialisasi anak dengan melalui aktivitas kelompok, dan membesarkan anak bersama. Nah, yang keempat, keluarga yang hidup bersama dan berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan. Yang kelima, seseorang yang mempunyai persamaan seks hidup bersama sebagai suami, istri, atau marital partners. 6. Orang dewasa yang bersama di luar ikatan perkawinan karena beberapa alasan tertentu. Yang ketujuh, beberapa orang dewasa menggunakan alat-alat rumah tangga bersama yang saling merasa sudah menikah, berbagai sesuatu termasuk seksual, dan membesarkan anaknya. Yang kedelapan, group network family. Yang kesembilan, foster family. Yang kesepuluh, marriage family. Yang kesebelas, gang. Sekarang kita masuk pada fungsi keluarga. Fungsi keluarga ini terdiri dari 5 fungsi keluarga, yaitu yang pertama, fungsi afektif, yang kedua, fungsi sosialisasi, yang ketiga, fungsi reproduksi, yang keempat, fungsi ekonomi, yang kelima, fungsi perawatan kesehatan. Sekarang kita masuk pada peran keluarga. Peran keluarga diantaranya peran ayah
dan peran ibu, peran anak. Nah, sekarang kita masuk pada peran ayah dalam keluarga, yaitu yang pertama, pemimpin atau kepala keluarga, yang kedua, mencari nafkah, yang ketiga, partner ibu, yang keempat, melindungi, yang kelima, memberi semangat, yang keenam, pemberi perhatian, yang ketujuh, mengajar dan mendidik, yang kedelapan, sebagai teman, yang kesembilan, menyediakan kebutuhan. Nah, kita masuk pada peran ibu dalam keluarga, yaitu yang pertama, pengasuh dan pendidik, yang kedua, partner ayah, yang ketiga, manajer keluarga, yang keempat, materi keuangan keluarga, yang kelima, memberikan tauladan, yang keenam, psikologi keluarga, yang ketujuh, perawat dan dokter keluarga, yang kedelapan, penjaga bagi anak-anaknya. Peran anak dalam keluarga, yaitu yang pertama, memberikan kebahagiaan, yang kedua, memberi keceriaan keluarga, yang ketiga, menjaga nama baik keluarga, yang keempat, sebagai perawat untuk orang tua. Sekarang kita masuk pada tahap-tahap perkembangan keluarga. Nah, ada 8 tahap perkembangan, yaitu yang pertama, keluarga baru, yang kedua, keluarga dengan anak pertama, yang ketiga, keluarga dengan anak prasekolah, yang keempat, keluarga dengan anak sekolah 6-13 tahun, yang kelima, keluarga dengan anak remaja 13-20 tahun, yang keenam, keluarga dengan anak dewasa, yang ketujuh, keluarga usia pertengahan, yang kedelapan, keluarga usia lanjut. Sekarang kita masuk pada peran perawat dalam pemberian asuhan keperawatan kesehatan keluarga. Dalam memberikan asuhan keperawatan kesehatan keluarga, ada beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh perawat, antara lain adalah yang pertama, pengenal kesehatan atau health monitor, yang kedua, perawat membantu keluarga untuk mengenal penyimpangan dari keadaan normal tentang kesehatannya dengan menganalisa data secara objektif serta membuat keluarga sadar akan akibat masalah tersebut dalam perkembangan keluarga. Yang ketiga, pemberi pelayanan pada anggota keluarga yang sakit dengan memberikan asuhan keperawatan kepada anggota keluarga yang sakit. Keempat, koordinator pelayanan kesehatan dan keperawatan kesehatan keluarga. Yang kelima, fasilitator. Yang keenam, pendidik kesehatan. Yang ketujuh, penyuluh dan konsultan. Sekarang kita masuk pada diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan disusun berdasarkan jenis diagnosis, seperti yang pertama, diagnosis sehat, yang kedua, diagnosis ancaman, yang ketiga, diagnosis atau penyakit yang sebenarnya. Kita masuk pada intervensi keperawatan. Nah, intervensi keperawatan ini merupakan tindakan yang diputuskan bersama oleh perawat dan objek sasaran atau keluarga sehingga masalah kesehatan yang teridentifikasi dan masalah keperawatan dapat diselesaikan. Sekarang kita masuk pada implementasi keperawatan. Nah, implementasi keperawatan ini adalah merupakan implementasi dari rencana keperawatan yang dibuat oleh perawat dan keluarga. Inti dari menyediakan layanan perawatan di rumah adalah perhatian. Jika perawat tidak memiliki filosofi yang harus diperhatikan, maka mustahil bagi perawat untuk ikut bekerja sama dengan keluarga. Pada tahap ini, perawat dihadapkan pada kenyataan di mana keluarga harus menggunakan seluruh kreativitasnya untuk melakukan perubahan, bukan frustasi sehingga tidak berdaya. Perawat harus menunjukkan keinginan untuk bekerja sama dalam operasi keperawatan. Kita masuk pada evaluasi keperawatan. Nah, evaluasi keperawatan ini merupakan langkah mengevaluasi hasil keperawatan dengan membandingkan respon keluarga
terhadap tindakan yang dilakukan dengan indikator yang ditetapkan. Hasil perawatan dapat diukur dengan metode berikut. Yang pertama, keadaan fisik. Yang kedua, sikap atau psikologi. Yang ketiga, pengetahuan atau perilaku belajar. Yang keempat, perilaku sehat.